Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kembali lagi kita boleh menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama-sama saya mengajak kita untuk menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pada pagi hari ini kita melanjutkan perenungan kita dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Kemarin kita sudah merenungkan poin pertama, yaitu bahwa berbuat kasih itu tidak memandang suku dan agama. Tindakan kasih itu tidak dibatasi hanya satu golongan saja, tetapi kepada semua orang yang membutuhkan. Bahkan Yesus mengajarkan mengasihi musuh. Poin kedua dalam bagian ini adalah tindakan kasih harus melampaui aturan keagamaan. Tindakan kasih harus melampaui aturan keagamaan. Dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini, pertama disebutkan bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Tidak disebutkan status orang ini, apakah dia orang Yahudi atau bukan. Ia jatuh ke tangan para penyamun-penyamun. Mereka bukan hanya merampoknya, tetapi juga memukulnya, dan ia dalam keadaan setengah mati. Jalan yang dilewati itu tidak ada penduduknya. Jalan tersebut diberi nama jalan berdarah. Diberikan nama seperti ini kemungkinan karena dianggap tidak aman, karena sering terjadi perampokan pada jalan tersebut. Saudaraku, ketika si korban perampokan ini tergeletak dan tidak berdaya, maka datanglah imam melewatinya. Tetapi dikatakan imam itu hanya melihatnya dari seberang. Demikian juga dengan orang Lewi. Alkitab tidak memberikan penjelasan mengapa mereka tidak mau menolong orang tersebut. Tetapi ada beberapa penafsiran tentang hal ini. Ada yang berkata, mungkin karena mereka tidak mau terganggu, karena mereka baru saja habis pelayanan dan cukup lelah. Tapi kemungkinan kedua, mereka takut kena jebakan dari perampokan ini.
Kadang-kadang perampok itu pura-pura menjadi korban. Begitu orang mendekat, mau menolong mereka, maka teman-teman perampokan itu akan keluar dan merampok orang yang mau menolong orang itu. Kemungkinan ketiga, ini terdapat dalam hukum Taurat. Jika seorang menyentuh mayat, maka ia akan menjadi najis. Nah, ini baru beberapa kemungkinan. Tetapi Bapak Ibu, apapun alasannya, tindakan imam dan orang Lewi ini tidak dibenarkan. Karena seharusnya sebagai pemimpin dan pemuka agama, mereka menunjukkan belas kasihan untuk menolong orang yang susah. Tetapi ternyata mereka lebih mengutamakan kenyamanan diri mereka sendiri. Mereka lebih mengutamakan kewajiban-kewajiban seremonial dibanding dengan menyelamatkan nyawa orang tersebut. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah ada sikap seperti imam dan orang Lewi ini pada diri kita, yang mencari-cari alasan untuk tidak menolong orang lain? Memang saudaraku, kalau kita tidak siap untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan, maka akan selalu ada alasan yang kita bisa ciptakan. Kita bisa kreatif untuk mencari-cari alasan agar tidak menolong orang lain. Kiranya saya dan saudara melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan, maka poin yang harus kita ingat pada pagi hari ini adalah tindakan kasih harus melampaui aturan-aturan keagamaan. Harusnya kita menolong orang-orang yang membutuhkan karena ada belas kasihan yang Allah telah taruh dalam diri saya dan saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sekali lagi mengingatkan kami untuk menyatakan belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kami. Pakailah kami menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada kami. Pimpin kami, sertai kami pada hari ini. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Muridkan satu orang lagi bagi Kristus.